Halo guys, kembali lagi dengan Candela Course. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSK Kimia tahun 2018 nomor 3 bagian esai. Soalnya adalah sebanyak 20 ml larutan asam klorida 0,01 molar dititrasi dengan larutan natrium hidroksida 0,01 molar menggunakan dua jenis indikator yaitu metil merah pH 4-6 dan phenolphthalein pH 8-10. Pertanyaannya yang A, tuliskan reaksi ion neto pada titrasi tersebut. Yang B, hitung pH larutan 2 desimal saat penambahan penetrasi dengan volume sesuai pada tabel di lembar jawaban dan tuliskan pH hasil perhitungan Anda pada tabel tersebut. Ini tabelnya, jadi pada saat volumenya 0, pH-nya berapa, 10 berapa, dan seterusnya. Kemudian yang C, gambar kurva pH larutan terhadap volume penetrasi pada kertas grafik. Yang D, dari grafik tersebut, tentukan berapa mili volume penetrasi saat indikator metil merah berubah warna dari merah menjadi kuning. Yang E, jika digunakan indikator phenolphthalein, berapa mili volume penetrasi saat indikator berubah warna dari tidak berwarna menjadi merah. Yang F, dari data tersebut, indikator mana yang paling akurat untuk titrasi asam basa tersebut. Yang G, jika yang dititrasi adalah 20 mili larutan asam lemak HA dengan pKa 4,7 dengan natrium hidroksida 0,01 molar, indikator mana yang paling akurat? Buktikan dengan perhitungan. Sebenarnya ini pasti phenolphthalein ya, karena basa yang dihasilkan itu basa. pH yang dihasilkan pasti basa. Hanya nanti kita akan buktikan dengan perhitungannya ya. Oke, kita mulai dulu dengan yang A. Tuliskan reaksi ion neto pada titrasi tersebut. Reaksinya adalah yang bereaksi dari titrasi ini adalah ion H+ dan OH- menghasilkan H2O. Untuk yang B, ini tabelnya saat volume penetrasinya 0, 10, 19, 20, dan seterusnya. pH-nya berapa untuk masing-masing penambahan volume penetrasi tersebut. Saat volume penetrasinya 0, tentu saja pH-nya itu bergantung dari H+ yang ada di HCl, sehingga pH-nya adalah 2. Jadi kita tuliskan di tabelnya. Kemudian untuk volume penetrasinya 10 mili, kita akan tuliskan dulu reaksinya. HCl tambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Mula-mula hanya ada HCl, kemudian ini direaksikan dengan NaOH sebanyak 10 mili, berarti molnya adalah 0,1 milimol, sehingga reaksinya adalah 0,1 dengan 0,1, dan bersisa HCl-nya 0,1 milimol. Nah, ini kita akan hitung dari HCl sisa. Nah, ini mol sisanya itu 0,1 mol, sehingga konsentrasi H+-nya itu mol per volume total. Ini hasilnya 0,0003 molar, sehingga pH-nya adalah 2,48. Ini min log H+ ya. Kemudian kita tuliskan di tabel, dan kita lanjutkan ke yang volume penetrasi 19 mili. Nah, ini kita tuliskan lagi reaksinya. Kemudian yang bereaksi adalah 0,19 milimol ya. Berarti sisanya adalah HCl-nya juga sebanyak 0,01 milimol. Kemudian dari mol sisa ini kita cari konsentrasi H+-nya. Itu dibagi volume total, berarti volume HCl tambah NaOH-nya 39. Hasilnya adalah konsentrasi pH-nya 0,00026, kemudian pH-nya itu min log konsentrasi H+, berarti jadi 3,59. Kemudian kalau untuk yang 20 mili ini artinya tepat bereaksi ya, sisanya adalah 0, sehingga nanti pH-nya itu sama dengan 7 karena asam kuat dengan basa kuat ya. Ketik ekuivalennya di pH 7 kita tuliskan di tabelnya. Kemudian untuk volume penetrasinya 21 mili, berarti ini yang bereaksi tetap 0,2 ya, tapi NaOH-nya bersisa 0,01 milimol. Sehingga pH-nya akan kita hitung dari sisa NaOH-nya, berarti ini konsentrasi OH- adalah molnya dibagi dengan volume total,
sehingga dihasilkan 2,4 kali 10 pangkat min 5. Ini berarti pOH-nya 5 min log 2,4, ini 4,62 hasilnya. Dan pH-nya itu adalah 14 dikurangi pOH, hasilnya 10,39. Kita cantumkan di tabel. Kemudian untuk volume penetrasi 30 mili, berarti yang bersisa juga NaOH-nya sebanyak 0,1 milimol. Ini kita akan cari lagi konsentrasi OH minusnya. Konsentrasi OH minusnya itu mol per volume total, 20 tambah 30 jadi 50. Jadi konsentrasi OH minusnya 0,002, pOH-nya 2,7, dan pH-nya 11,3. Oke, sudah lengkap. Lanjut ke soal yang C. Ini tabel yang tadi kita dapat, kita plotkan di kertas grafik. Ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk yang D, metil merah akan berubah warna dari merah menjadi tepat kuning itu pada pH 6. Nah, kalian lihat di grafik yang sudah kalian gambar, pada pH 6 itu volume penetrasinya berapa? Diperoleh 19,5 mili. Kemudian yang E, indikator phenolphthalein itu akan berubah pada saat pH-nya 10. Jadi volumenya 20,5 mili dari grafik tersebut ya. Kemudian indikator mana yang paling akurat untuk titrasi asam basa tersebut? Dua-duanya akurat. Sekarang untuk yang G, kalau yang dititrasi itu asam lemah, pakai natrium hidroksida juga. Indikator mana yang paling akurat? Pasti phenolphthalein, karena pH yang dihasilkan itu pasti basa ya. Asam lemah dengan basa kuat, yang kuat pasti menang. Jadi campurannya pasti basa. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan reaksinya. Ini Ha tambah NaOH jadi Na tambah H2O. Ini kalau Ha-nya 0,2, garam yang terbentuk juga 0,2 pada saat reaksi. Konsentrasi garamnya berarti 0,2 dibagi volume totalnya 40. Berarti ini 0,005. Sehingga pH-nya itu adalah setengah pKw ditambah setengah pKa ditambah setengah dari log konsentrasi garam. Ini pH pada saat titik ekuivalen untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ini bakalan dapat hasil 8,1. Berarti betul ya, harus pakai phenolphthalein. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan follow juga Instagram kita di @candelacourse. Sampai bertemu di video selanjutnya.